Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis perdana pembacaan kitab Ta'sil al-Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin hafizahullahu taala. Baik, setelah kita menyelesaikan kajian membahas kitab Taisir Mustalahil Hadis, alhamdulillah, maka insyaallah setiap hari Rabu kita akan mulai kajian baru membahas kitab Ta'zimil Ilm, membahas kitab Ta'zimil Ilm karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin. Namun sebelum kita masuk membaca mutiara-mutiara dari ucapan al-muallif hafizahullah taala, perlu kiranya kita sampaikan terlebih dahulu sedikit biografi tentang Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin. Beliau adalah salah seorang ulama dari kerajaan Saudi Arabia. Beliau lahir di Riyadh pada tahun 1391 Hijriyah. Beliau lahir di Riyadh tahun 1391 Hijriyah. Berarti usia beliau sekitar 51 tahun ya. Nah, beliau dikenal dengan kesungguh-sungguhan beliau dalam mempelajari ilmu sejak usia muda beliau. Bahkan beliau melakukan banyak perjalanan bahkan keluar negeri Saudi Arabia. Sebutkan dalam biografi beliau bahwa beliau melakukan perjalanan sampai ke India, ke Mesir, ke Maghrib, ke Maroko, ke Suriah, dan juga ke Yaman, untuk menuntut ilmu kepada para ulama. Maka beliau dikenal sebagai musnid, musnidnya Najd, termasuk muhadditsnya Najd, negeri Najd, dan juga musnid. Artinya beliau mengumpulkan banyak sanad dari para ulama. Dan beliau dikenal lama bermulazamah kepada para ulama besar di kerajaan Saudi Arabia, di antaranya kepada Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Maka kalau antum nanti membaca penuturan beliau hafizahullah taala dalam kitab ini, antum akan dapatkan taste atau rasa yang sama dengan kitab Hilyah Talibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan ternyata beliau memang seorang murid yang lama bermulazamah dengan Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Demikian juga beliau belajar kepada Syekh Abdullah bin Aqil, Abdullah bin Aqil, salah seorang ulama besar Saudi Arabia, dan juga kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, dan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril, dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Nama-nama ulama yang ma'ruf yang kita kenal bersama sebagai para ulama Ahlus Sunnah rahimahumullah wa hafizahum. Adapun pendidikan formal beliau, beliau mendapatkan gelar baccalaureus itu dari Jamiah Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, dari Universitas Al-Imam. Gelar S1 beliau, kemudian S2 beliau dari Jamiah Ummul Qura, dan kemudian doktor beliau dari Ma'had Al-Ali lil Qadha. Ma'had Ali lil Qadha, sebuah ma'had yang diperuntukkan bagi para hakim. Nah, ini menunjukkan kedudukan
ilmiah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dan beliau dikenal membuka majelis ya di Masjidil Haram, demikian juga di Masjid An-Nabawi, dan saya kira beliau termasuk ulama yang cukup populer di masa kita. Banyak di antara para penuntut ilmu yang mengambil faedah dari durus beliau. Kalau buka YouTube itu banyak sekali darsnya dari Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Baik. Adapun kitab ini ya, kitab Ta'dhimul Ilm, ini adalah kitab yang beliau tulis berkenaan dengan adab-adab penuntut ilmu. Ya, suatu hal yang memang harus kita menghiasi diri kita sebelum kita masuk menuntut ilmu, dan juga ketika kita sudah masuk ya ke dalam proses menuntut ilmu, hendaknya adab-adab itu selalu ada pada diri kita. Ya, tidak kita tinggalkan. Oleh karena itu penting sekali kitab semacam ini untuk dibahas di tengah-tengah para penuntut ilmu. Baik, kita akan mulai bacakan kitab ini insyaallah. Ya, qala al-musannif wafaqahullah. Ya, berkata al-musannif, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri bisa lihat kitabnya ya. Baik, nah ini kitab yang di Zoom. Nah, ini kitabnya. Baik, kitab Ta'dhimul Ilm. Beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah ma'ruf di tengah-tengah kita bahwa ini merupakan kebiasaannya para ulama. Jadi memulai kitab mereka dengan basmalah. Ya, mengikuti kitabullah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam bentuk sebagai bentuk bertabarruk, mencari keberkahan. Ya, mencari keberkahan. Ini memulai suatu amalan dengan mengucapkan basmalah. Qala alhamdulillahi ma 'azzamahu mu'azzimun wa sara ilaihi raghibun muta'allimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia diagungkan oleh hamba-hamba. Wa sara ilaihi raghibun muta'allimun. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu dituju, selalu menjadi tujuan orang-orang yang penuh harapan dari kalangan para penuntut ilmu. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu yang diharapkan oleh para penuntut ilmu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berusaha untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan nabra'u biha min syarakil isyraq. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya. Sebuah persaksian yang merupakan bentuk perlepasan diri dari tarikan atau jeratan kesyirikan. Jadi ungkapan syahadah an la ilaha illallah ini pada hakikatnya adalah pernyataan berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Dari segala macam kesyirikan. Wa tujibu lana najata min naril halak. Dan dengan persaksian ini ya, kita akan selamat. Ini persaksian ini akan membuat kita selamat dari api neraka ya, dari neraka kebinasaan. Jadi seseorang kalau dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka persaksiannya ini akan menyelamatkan dia dari kebinasaan di dalam api neraka. Ya. Sebagaimana yang sudah berlalu dalam pelajaran tauhid, apabila seseorang merealisasikan tauhidnya, ya sebesar apapun dosa yang dia lakukan, maka nanti dia akan kembali ke dalam surga atau dikembalikan ke dalam surga. Ya, namun ketika tauhid itu hilang dari seorang hamba, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Qala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rabbuhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah
Allah, yakni Rabb-nya telah mengutus beliau dengan petunjuk dan agama yang benar untuk meninggikan agama tersebut di atas agama yang lainnya, walaupun kaum musyrikin, walaupun orang-orang musyrik membenci atau tidak menyukainya. Qala faballagha risalatahu wa addaha. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dan menunaikan risalahnya. Wa aslama amanatahu wa abdaha. Beliau telah menerima amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian menyebarkannya. Ya. Intasabat bidakwatihi adharul hujaj. Dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tegaklah hujah-hujah yang demikian jelas. Wandafa'at bibayyinatihi asyubuhatu wal lajaj. Dan hilanglah ya dengan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagai macam kerancuan dan permusuhan. Ya. Jadi kerancuan-kerancuan yang ada di tengah-tengah manusia hilang dengan ya penjelasan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga permusuhan-permusuhan di antara mereka. Fawarasana al-mahajjatal bayda wa sunnatal gharra. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewariskan kepada kita jalan yang terang, ya sunnah yang demikian jelas. La yatihu fiha al-multamisun. Tidak akan tersesat orang yang senantiasa mencarinya. Kalau orang senantiasa dia berusaha untuk mencari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan tersesat. Wala yuraddu anha muktabisun. Dan orang yang berusaha mengambilnya tidak akan tertolak. Ya. Jadi sunnah ini merupakan sesuatu yang terbuka, siapapun bisa mengambilnya. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Ya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga, dan kepada para sahabat beliau. Amma ba'd. Ya. Nah, ini adalah muqaddimah beliau. Ya, dalam syarahnya kita bisa dapatkan penjelasan dari beliau bahwa ada 4 perkara yang disebutkan dalam memulai sebuah tulisan. Nah, di sini beliau menyebutkan 4 perkara ya sebelum memulai sebuah tulisan. Yang pertama adalah basmalah. Ya, ibtada al-musannifu wafaqahullah ya kitabahu bil basmalati wal hamdalati wa syahadati lillahi bil wahdaniyah wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi risalah wa bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Maka di sini penulis memulai risalahnya dengan 4 perkara. Yang pertama dengan basmalah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dengan 2 kalimat syahadah, dan yang keempat ya yang terakhir adalah salawat ya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i arba min adabit tasnif ittifaqan. Dan 4 perkara ini kata beliau adalah adab-adab penulisan ya yang disepakati oleh para ulama. Jadi semakin bagus sebuah tulisan apabila dia dimulai dengan keempat perkara ini. Ya, ini faedah yang sangat berharga dari beliau. Ya, hendaknya seseorang ketika membuat tulisan, ya membuat karya tulis ilmiah, dia mulai dengan 4 perkara ini. Yang pertama apa ya kawan? Basmalah. Kemudian yang kedua hamdalah, yang ketiga syahadatain, kemudian yang keempat salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Qala amma ba'd, falam yazalil ilmu irsan jalilan. Kemudian daripada itu, ya, ilmu ini merupakan warisan yang paling mulia. Tata'aqabu alaihi al-amathilu jilan-jilan. Ya. Sosok-sosok teladan dari tiap generasi silih berganti berusaha untuk mendapatkannya. Ya, mendapatkan ilmu. Ya. Jadi ilmu ini merupakan warisan yang mulia, warisan yang paling agung. Karena yang mewariskannya adalah para nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, ya,
dikatakan bahwa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma faman akhadhaha faqad akhadha bihaddin wafir. Para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, akan tetapi mereka meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu. Ya, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang berusaha untuk mengambilnya, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Tata'aqabu alaihi al-amathil jilan-jilan. Kemudian sosok-sosok teladan, al-amathil, sosok-sosok teladan, ya, jilan-jilan dari tiap generasi silih berganti, mereka berusaha mendapatkannya. Ya, kita lihat bagaimana generasi demi generasi, ya, orang-orang mulia dari setiap generasi mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu agama Allah Subhanahu wa mulai dari para sahabat. Bagi seorang penuntut ilmu, ya, semangat yang lebih tinggi daripada semangat untuk mendapatkan ilmu, atau cita-cita yang lebih tinggi daripada ilmu. Wala raghbata lahum fil matlub adaha, dan tidak ada keinginan yang ingin mereka raih, ya, kecuali untuk mendapatkan ilmu. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa bihi tunalu sa'adatu darain wa tibul aisyain. Ya, karena dengan ilmulah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dua negeri. Ini di dunia dan di akhirat. Wa tibul aisyain, dan dia akan mendapatkan kehidupan yang berbahagia, ya, dua kehidupan yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Ya, apa tujuan hidup kita? Ya, tujuan hidup kita ya ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka wajar kalau generasi terbaik, ya, dari umat ini, ya, setiap dari generasi, ya, orang-orang terbaiknya itu selalu berusaha untuk mendapatkan ilmu, karena mereka sadar bahwa ilmu inilah perkara yang akan membawa kebahagiaan kepada mereka dunia dan di akhirat. Huwa syaraful wujudi wa nurul aghrari wan nujudi hilyatul akabir wa nuzhatun nawadir man mala ilahi na'im wa man jala bihi ghanim wa man qada lahu salim. Insyaallah, ya, beliau menyusunnya itu, ya, ada sajanya. Maka ilmu ini merupakan sesuatu yang mulia tanpa diragukan lagi. Wa nurul agwari wan nujud, dia merupakan cahaya bagi lembah-lembah dan dataran tinggi. Agwar ini dataran rendah, an-nujud itu adanya, ya, dataran-dataran tinggi. Hilyatul akabir, ilmu itu merupakan perhiasan orang-orang yang besar, orang-orang terkemuka. Tanpa adanya ilmu, seseorang tidak akan mendapatkan keindahan pada dirinya. Wa nuzhatun nawadir, hiburan bagi orang yang memandangnya. Man mala ilaihi na'im, barang siapa yang condong kepada ilmu, maka dia akan mendapatkan kesenangan. Ya, wa man jala bihi ghanim, barang siapa yang berjalan menuju ilmu tersebut, dia akan memperolehnya. Wa manin qadalahu salim, dan barang siapa yang menjadikan ilmu, ya, sebagai panduan, dia akan mendapatkan keselamatan. Barakallahu fiikum. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau, ya, tentunya adalah ucapan yang kebenaran yang kita saksikan bersama. Orang-orang yang dengan mendapatkan ilmu, ya, maka hidupnya mendapatkan kebahagiaan. Walaupun barakallahu fikum kita lihat secara duniawi, secara materi mungkin dia tidak mendapatkan seperti yang didapati oleh orang-orang kaya, tapi ahlul ilm, orang yang berilmu, senantiasa bahagia hidup. Ya, kita lihat ulama, mungkin antum pernah melihat, ya, bagaimana rumahnya Syekh Muqbil bin Hadi, ya, rahimahullahu taala, kamar beliau, ya, kamar yang kecil, kemudian cahayanya pun hanya menggunakan lampu dari gas, ya, tapi hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Ya, barang siapa yang mencurahkan upayanya untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan mendapatkan hasil yang membuat dia bahagia.
ya, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian beliau coba gambarkan bagaimana berharganya ilmu. Lau kana sil'atan tuba labudhirat fihi al-abwalul idham. Kalau ilmu itu kita anggap sebagai suatu komoditi dagang, suatu komoditi yang bisa diperjualbelikan, maka niscaya harta yang demikian banyak akan dicurahkan untuk mendapatkan ilmu. Ausu'ida fis sama' lasamat ilaihi nufusul kiram. Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang diletakkan di atas langit, maka jiwa-jiwa ya yang mulia akan berusaha untuk mendaki sampai saking berharganya ilmu. Kalau dia jadi komoditi dagang, maka ilmu akan menjadi komoditi dagang yang paling mahal. Kalau dia diletakkan di atas langit, maka orang-orang pasti akan berusaha. Orang-orang yang mulia pasti akan berusaha untuk menggapainya. Dia berusaha untuk naik ke atas langit untuk mendapatkannya. Wa minal matajiri arbahuha. Ilmu itu merupakan perdagangan yang paling menguntungkan. Wa fil mafakhiri ashrafuha. Dia merupakan kebanggaan yang paling mulia pada diri seseorang. Qala akramu ma'athiri ma'athiruhu. Ya, peninggalan yang paling berharga adalah peninggalan ilmu. Ya, sesuatu yang yang ditinggalkan itu yang paling berharga adalah peninggalan berupa ilmu. Wa ahmadul mawaridi mawariduh. Jalan yang ditempuh yang paling mulia adalah jalannya ilmu. Ya, makanya dengan menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, seseorang ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, wa ahmadul mawarid mawariduh. Fasaidu man khassa nafsahu alaih. Maka orang yang berbahagia pada hakikatnya adalah orang yang selalu mendorong dirinya untuk mendapatkan ilmu. Wa hatha riqaba ruhi ilaih. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa memotivasi perjalanan jiwanya untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, Allah akan buat dia paham terhadap agama ini. Jadi ketika dia bersemangat untuk mendapatkan ilmu, ini tanda kebaikan, ya, tanda kebahagiaan. Wasaidu man hadda nafsahu alaih. Man hadda nafsahu alaih wa hatha riqabu ruhi ilaih. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang selalu mendorong jiwanya untuk mendapatkan ilmu, memotivasi perjalanan jiwanya untuk menuju ilmu. Dan sebaliknya, wasyakiu man zahida fihi au zahada wa ab'ada anhu au ba'ad. Adapun orang yang celaka adalah orang yang merasa tidak membutuhkan ilmu. Dia buang ilmu tersebut. Dia singkirkan ilmu tersebut. Atau dia menjauh dari ilmu tersebut. Ya, jadi kalau kita itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, maka hendaknya banyak-banyak bersyukur. Karena ini merupakan tanda kebahagiaan. Ya. Namun sebaliknya tanda kebinasaan ketika seseorang menjauhi ilmu. Seseorang menjauhi ilmu, ya, tidak menghargai ilmu, menyingkirkan ilmu, menganggap ilmu itu bukan suatu hal yang perlu dia usahakan. Anfuhu ya bi arijil ilmi mazkum wa khatmul qafa hada abdul mahrum. Ya, hidungnya alergi dengan ilmu. So, artinya hidungnya tersumbat, nggak bisa mencium wanginya ilmu. Wa khatmul qafa, punggungnya terikat, hada abdul mahrum, maka sesungguhnya orang semacam ini telah diharamkan dari kebaikan yang sangat besar. Ya,
Kita dapati ya ikhwan, ya mungkin kita bisa lihat dulu di majelis kita, ya beberapa tahun yang lalu banyak kawan-kawan kita yang hadir di majelis ilmu. Kemudian kemana mereka? Ya, banyak di antara mereka yang meninggalkan majelis ilmu. Maka pada hakikatnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Ketika majelis-majelis ilmu dibuka, namun mereka tidak berusaha untuk mengambil faedah dari sana, ya, hada abdul mahrum, maka dia telah diharamkan atau dijauhkan dari ya sekian banyak kebaikan. Makanya antum kalau ketemu kawan-kawan yang dulu, ya, ingat dulu ketika kita membuka ma'had, ya banyak sekali kawan-kawan mahasiswa yang ikut, ya masjid Al-Ukhuwah itu ya dipenuhi oleh para penuntut ilmu, tapi mana sekarang mereka? Lalu ketemu kawan-kawan, ajak lagi mereka untuk kembali menuntut ilmu. Ya, ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada mereka, karena sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang terikat dengan majelis-majelis ilmu. Adapun orang yang celaka adalah orang yang menjauhkan dirinya dari majelis ilmu. Na'udzubillah. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair di sini, wal ilmu yadkhulu qalba kulli muwaffaqin min ghairi bawabin wala isti'dzani wa yarudduhu al mahrumu min khidlanihi la tushkina Allahumma bil hirmani. Dan ilmu itu akan memasuki hati setiap orang yang diberikan taufik, ya, tanpa memerlukan pintu dan izin. Dan orang yang al-mahrum min khidlanihi, orang yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan karena kerendahan pada dirinya, akan menolak ilmu tersebut. La tushkina Allahumma bil hirmani, maka janganlah buat kami sengsara ya Allah dengan diharapkan dari ilmu. Amin. Ya. Orang sudah diharamkan dari ilmu, maka kebaikan apa yang kita harapkan darinya? Ya, sehingga hidayah kita, ya, diberi Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, diberi Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu. Ini hidayah atau anugerah yang harus kita jaga. Ya, ini kalimat beliau sangat mengesankan, ya. La tushkina Allahumma bil hirman. Ya, janganlah kau buat kami sengsara ya Allah, ya, dengan diharamkan dari ilmu. Qala wa inna mimma yamla'u nafsa sururan wa yashrahu sadra wa yumidduhu nuran iqbalul khalqi ala maqa'idit ta'lim. Kemudian di sini beliau gambarkan fakta dan realita yang terjadi di masa kita sekarang, yaitu dengan banyaknya dibuka majelis-majelis ilmu, di mana manusia, ya, berbondong-bondong menghadiri majelis ilmu. Maka ini sebuah perkara yang sangat menggembirakan, dan sesungguhnya termasuk perkara yang membuat jiwa ini sangat bahagia, membuat dada menjadi lapang, dan kemudian, ya, wa yumidduhu nuran, dan membuat hati ini bercahaya, iqbalul khalqi ala maqa'idit ta'lim, yaitu, ya, manusia mereka menyambut, ya, majelis-majelis ilmu. Kita bisa melihat, ya, jauh sekali perbedaan zaman kita dengan zaman beberapa tahun yang lalu. Sekarang majelis-majelis ilmu banyak, ya, walaupun sekarang masa pandemi, ya. Tapi sebelum pandemi kita bisa lihat majelis-majelis ilmu dibuat di mana-mana, ya, diadakan di mana-mana. Majelis yang mengajarkan tauhid, majelis yang mengajarkan adab, majelis yang mengajarkan ilmu-ilmu dasar dalam agama, dibuka di mana-mana. Ya. Sehingga ini suatu perkara yang sangat menggembirakan. Wa talam musahum siratahul mustaqim. Demikian juga, ya, upaya mereka untuk menempuh jalan yang lurus. Ya, kita bisa lihat ada fenomena hijrah, ya, belakangan ini. Banyak di antara orang-orang yang dahulu lalai dengan kehidupan dunianya mulai meninggalkan hal-hal yang memudaratkan mereka, kemudian berpaling ke majelis ilmu. Wa adallu dalilin wa asdaquhu. Bukti nyata yang tidak bisa dipungkiri takatsur durusil ilmiyah. Demikian menjamurnya, ya, kajian-kajian ilmiah.
wa tawali daurati ta'limiyah, dan silih bergantinya daurah-daurah ta'limiyah, ya, daurah-daurah yang mengajarkan ilmu, ya, kajian-kajian yang mengajarkan ilmu. Ada daurah membahas kitab ini selama beberapa hari, sekarang menjamur, ya. Dulu jarang sekali kita dapati di tengah-tengah kaum muslimin, ya, fenomena semacam ini. Ya, kalau kita dulu masih kecil, masih remaja, taunya yang namanya belajar ta'lim itu, ya, kajian itu ya kalau ada peringatan hari-hari besar, ya, kajian pas Maulid Nabi, kajian pas Isra Mi'raj, ya, kajian pas tahun baru Islam. Tapi sekarang Masya Allah, kajian di mana-mana tanpa harus menunggu momen-momen seperti itu. Lagi momen-momennya tidak syar'i. Ya. Tapi dibuat daurah-daurah ilmiah. Ya. Halawatan fi qulubil mu'min, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang manis pada hati setiap orang yang beriman. Wasyajan fi khuluqil kafarah wal munafiqin, dan merupakan kepahitan bagi tenggorokan orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Ya, makanya orang yang paling alergi dengan kajian, ya, adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka berusaha untuk menutup kajian-kajian sunnah. Mereka berusaha untuk menutup kajian-kajian ilmiah yang mencerdaskan umat. Karena memang ini merupakan pil pahit yang harus mereka telan. Ya, suatu hal yang tidak mengenakkan, yang selalu membuat hati mereka membara melihat orang-orang kaum muslimin berduyun-duyun untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi sebenarnya ya ikhwan, kalau kita ingin membuat orang-orang kafir dan kaum munafikin itu sakit hati, perbanyak majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Ini akan membuat mereka, ya, membuat mereka sakit hati, membuat mereka panas, membuat mereka, ya, tidak nyaman. Ya. Sebagaimana yang sering diucapkan oleh guru-guru kami, menukilkan dari Syekh Muqbil bin Hadi, yang membuat orang-orang kafir itu merasa takut, merasa gelisah, adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Bukan senjata-senjata kita, bukan tank-tank yang kita miliki. Tapi ketika kaum muslimin kembali ke majelis ilmu. Kenapa? Karena dengan hadirnya mereka ke majelis ilmu, ini sebagai pembuka awal kebangkitan umat. Karena tidaklah umat ini akan menjadi bagus, akan menjadi baik, melainkan dia harus meniru umat-umat terdahulu. Apa yang membuat umat-umat terdahulu menjadi bangkit, menjadi pemimpin dunia, ya, tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu. Dengan ilmulah mereka kemudian terbimbing untuk mendapatkan kejayaan. Ya. Maka benar apa yang dikatakan oleh beliau, ya, menjamurnya majelis-majelis ilmu ini merupakan kepahitan, ya, bagi orang-orang kafir dan kaum munafikin. Fad-durusu maq'udah warukabu maqufah. Ya, maka dibuatlah pelajaran atau kajian-kajian. Demikian juga orang yang berjalan berhenti mereka untuk menghadiri majelis ilmu. Wa fawaidu syariqah. Kemudian faedah mulai tersebar. Wa nufus ta'iqah. Kemudian jiwa pun merasa bergembira. Wal asya yansiluna durar ilm. Para ulama, para masyayikh mengeluarkan mutiara-mutiara ilmu. Wa talamidatu yanzimuna iqdah. Kemudian para pelajar, ya, murid-murid mereka mengikat ilmu tersebut. Ini yang beliau ingin sampaikan tentang fenomena yang terjadi di masa kita. Alhamdulillah, ya, terjadi suatu kebangkitan ilmiah di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa inna minal ihsani ila hadhil jumu' as-sa'idah wal ajyal al-wa'idah irsyadaha ila sirri hiyazatil ilmi alladhi yuzhiruha bima'muliha. Dan sesungguhnya termasuk perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada kumpulan yang demikian potensial ini, dan juga perbuatan baik kepada generasi yang demikian menjanjikan ini adalah mengarahkan mereka kepada, ya, untuk mendapatkan rahasia dalam memperoleh ilmu. Jadi ketika kita sudah melihat adanya satu fenomena di mana umat ini mulai bangkit untuk menuntut ilmu,
Maka termasuk perbuatan baik kepada mereka, ya, kepada generasi yang demikian potensial dan menjanjikan ini, ya, kita beri pengarahan. Bagaimana, apa rahasia agar mereka berhasil untuk mendapatkan ilmu? Apa rahasianya agar mereka berhasil mendapatkan ilmu? Alladzi yuthiruha bima'muliha, yang akan menggiring generasi tersebut untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan, wa yuballighuha ma'manaha, dan menyampaikan mereka kepada apa yang mereka angan-angankan. Rahmatan bihim minad doya'i fi sahra'il ara, dan juga ini sebagai bentuk rahmat kepada diri mereka, ya, jangan sampai mereka tersesat dalam gurun pasir pemikiran. Nah, ini gayanya orang Arab, ya, karena mereka tinggal di gurun pasir, mereka mengatakan sahra'il ara. Ya, kalau kita bahrul ara, ya, samudra pemikiran. Ya, negara kepulauan, nggak ada gurun di Indonesia, ya. Jadi sebagai bentuk rahmat kepada diri mereka, ya, jangan sampai kemudian mereka tersesat dalam samudra pemikiran, wa dzulma'il ahwa, dan kegelapan hawa nafsu. Jadi ini merupakan tanggung jawab, ya, orang yang para ulama yang sudah menempuh jalan sebelumnya untuk mendapatkan ilmu, merupakan tanggung jawab bagi mereka dan merupakan perbuatan baik dari mereka, ya, untuk mengarahkan junior-juniornya, orang-orang yang baru atau yang masih baru dalam menuntut ilmu. Jangan sampai nanti mereka tenggelam, ya, dalam samudra pemikiran tanpa ada bimbingan. Ya, jangan sampai mereka kemudian tenggelam dalam kegelapan hawa nafsu, tapi harus diarahkan. Wa imalan li hadzal asl, ya, jamul hadis ayyuha al-mu'minun, ya, an ta'dhimil ilm. Ya. Maka untuk merealisasikan ini ada ucapan yang ada ucapan yang sangat indah. Ya, ada ucapan yang sangat indah, wahai kaum mukminin, an ta'dhimil ilm, tentang pengagungan terhadap ilmu. Ya. Jadi untuk merealisasikan ini, urut-urutan pemikiran yang ingin beliau sampaikan, ya, ketika majelis ilmu sudah banyak, ya, dibuat di mana-mana, diadakan di mana-mana, orang semangat untuk ilmu, maka merupakan perbuatan baik, ya, adalah mengarahkan mereka ini yang sudah bersemangat untuk ilmu, ya, kepada perkara yang bisa membuat mereka berhasil dalam menggapai ilmu. Dan untuk merealisasikan keberhasilan ini, maka ada sebuah ucapan yang erat sekali kaitannya terhadap pengagungan terhadap ilmu. Apa ucapan tersebut? Fa inna hadzal abdi minal ilm mauqufun ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalih. Maka kadar seorang hamba, ya, atau bagian yang akan didapatkan oleh seorang hamba, bagian ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba, ini tergantung dengan seberapa besar pengagungan dan pemuliaannya terhadap ilmu. Ya. Ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba ini sangat tergantung dengan seberapa besar pengagungan dan pemuliaannya terhadap ilmu. Semakin dia mengagungkan ilmu, maka semakin besar pula bagian ilmu yang akan dia peroleh. Namun sebaliknya, ya, semakin sedikit atau bahkan dia sama sekali tidak mengagungkan ilmu, maka mungkin tidak akan ada ilmu yang bisa dia dapatkan, atau sedikit sekali ilmu yang bisa dia dapatkan. Ya. Jadi ini kunci, ya. Kalau antum ada kitabnya di Stabilo ini, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala haddi qalbihi min ta'dhimihi wa ijlalih. Maka sesungguhnya, ya, kadar ilmu yang akan didapatkan oleh seorang hamba ini sangat tergantung dengan seberapa besar pengagungan dan pemuliaannya terhadap ilmu. Faman ibtala qalbuhu bi ta'dhimil ilm wa ijlalihi salwa an yakuna mahallan lahu. Maka barang siapa yang memenuhi hatinya dengan pengagungan kepada ilmu dan pemuliaan kepada ilmu, maka hatinya tadi akan menjadi tempat yang baik bagi ilmu.
Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalb yanqusu hadzul abdi minhu. Dan seiring dengan berkurangnya kadar pemuliaan seseorang terhadap ilmu dalam hatinya, maka demikian juga berkurang kadar ilmu dari seorang hamba, kadar seorang hamba terhadap ilmu tersebut. Maka akan berkurang kepemilikan seorang hamba terhadap ilmu tersebut. Jadi semakin dia menghargai ilmu, hatinya menghargai ilmu, maka akan semakin baik tempat penyimpanan ilmu tadi. Namun kalau sudah tidak ada lagi pengagungan terhadap ilmu, maka akan hilanglah ilmu tersebut. Sama kalau kita punya sebuah barang, sebuah barang. Kalau barang itu kita muliakan, kita jaga, maka dia akan awet. Kita akan bisa mengambil faedah. Tapi kalau misalnya kita beli barang mahal-mahal, barangnya suatu hal yang berharga, tapi nggak kita jaga. Kita ambil suatu barang, kemudian kita taruh saja di luar rumah kita, kena hujan, kena panas, maka rusak barang tersebut. Kenapa? Kenapa barang tersebut bisa rusak dan tidak memberikan manfaat kepada kita? Karena kita sendiri tidak menghargai barang tadi. Beli barang mahal-mahal, misalnya beli sepeda motor yang mahal, tapi tidak kita rawat. Kita biarkan dia berjemur, kita biarkan dia kena hujan, maka rusak barangnya tadi, berkarat, dia nggak bisa dipakai. Tapi kalau kita rawat, kita simpan yang baik, kita berikan pemeliharaan, maka kita akan bisa mendapat manfaat. Dan demikian juga ilmu. Ketika ilmu itu kita muliakan dalam hati kita, maka dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari ilmu tadi. Tapi kalau dia tidak menghargai ilmu, dia merasa bahwa ilmu ini bukanlah suatu yang berharga, yang perlu dijaga, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat. Baik. Kemudian kata beliau, yang musuhadul abdu itu hatta yakuna minal qulub qalbun laisa fihi syai'un minal ilm. Sampai ada di antara hati-hati manusia tidak ada ilmu sama sekali padanya. Kenapa? Karena tidak menghargai ilmu, tidak menganggap ilmu sebagai sesuatu yang berharga. Tidak ada penghargaan kepada ilmu, maka hatinya, pada hatinya tidak ada ilmu sama sekali. Faman azzamal ilma lahat anwaruhu alaih. Maka barang siapa yang mengagungkan ilmu, cahaya ilmu itu akan tampak pada dirinya. Wafadat rusulu fununihi ilaih. Akan datang utusan-utusan ilmu kepadanya. Artinya dia akan mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi. Tidak ada dan tidak ada cita-citanya yang lebih tinggi kecuali untuk mendapatkan ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fi. Dan dia tidak mendapatkan kelezatan pada dirinya kecuali dengan memikirkan ilmu tadi. Semua yang ada dalam benaknya ilmu. Itu merupakan bentuk pengagungan. Makanya para ulama mereka mencurahkan hidup mereka untuk mendapatkan ilmu. Mereka sangat mengagungkan ilmu, sangat berobsesi untuk mendapatkan ilmu. Maka ilmu itu melekat pada diri mereka. Mereka bisa mengambil manfaat yang luar biasa dari ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, faka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi Al-Hafidh lamha hadzal makna. Beliau mengatakan, dan seakan-akan Abu Muhammad Ad-Darimi, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala Al-Hafidh mengisyaratkan makna ini. Di mana fa khatama kitab al-ilmi min sunanihi al-musamma bi Musnad al-Jami' bi babin fi idhamil ilm. Di mana Al-Imam Ad-Darimi dalam di kitab di Musnad Al-Jami' yang beliau tulis, yang beliau susun pada kitabul ilminya, beliau menutup kitabul ilminya dengan sebuah bab fi idhamil ilm, yang berkaitan dengan pengagungan terhadap ilmu. Jadi beliau Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala seakan mengisyaratkan bahwa orang-orang yang mengagungkan ilmu, maka dia akan mendapatkan faedah yang luar biasa dari ilmu tersebut. Atau dia akan mendapatkan ilmu tadi. Kalau dia tidak mengagungkan ilmu, maka tidak akan ada ilmu yang akan dia peroleh. Kemudian kata beliau di sini,
Wa awanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqid ta'dhimih. Maka perkara yang akan sangat membantu seseorang untuk mengagungkan dan memuliakan ilmu adalah mengetahui poin-poin pengagungan ilmu. Ma'akid itu jamak dari ma'kid, artinya simpul-simpul. Ini poin-poin pengagungan ilmu. Wahya usulul jami'ah, di mana poin-poin tersebut merupakan pondasi-pondasi yang mengumpulkan al-muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fil qalb, yang akan merealisasikan, yang akan mewujudkan pengagungan terhadap ilmu pada hati seorang hamba. Jadi beliau membuat poin-poin ini, kata beliau, poin-poin ini akan membuat seseorang merealisasikan ilmu. Jadi Anda kalau ingin mendapatkan ilmu, Anda harus mengagungkan ilmu. Bagaimana caranya agar kita bisa mengagungkan ilmu? Ya, caranya adalah dengan mencermati poin-poin yang akan beliau sampaikan. Ya, jadi tujuan kajian kitab ini agar kita mengagungkan ilmu. Ya, dengan mengagungkan ilmu, maka akan terbuka lebar bagi kita ya kesempatan untuk meraih ilmu. Tanpa pengagungan terhadap ilmu, kesempatan ini tidak akan kita peroleh. Ini yang ingin beliau sampaikan kepada kita, barakallahu fikum. Kenapa beliau menulis kitab ini? Ya, beliau ingin membuat kita bisa menghargai ilmu, memuliakan ilmu. Karena ini adalah modal terbesar bagi kita untuk mendapatkannya. Tanpa pengagungan terhadap ilmu, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu. Maka barang siapa yang mencermati poin-poin ini, maka dia akan menjadi sosok yang mengagungkan dan memuliakan ilmu. Wa man doya'aha fali nafsihi Allah. Ya, barang siapa yang melalaikannya, barang siapa yang tidak mempedulikannya, maka dia tidak mempedulikan dirinya. Ya, memang dia tidak ingin mendapatkan kebaikan. Wali hawahu aqa, dan dia telah mentaati hawa nafsunya. Fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Maka apabila hilang semangatnya untuk mendapatkan ilmu, janganlah dia mencela, melainkan celalah dirinya sendiri. Ya, poin-poin sudah disampaikan, cara-cara untuk mendapatkan ilmu sudah disampaikan. Anda sendiri yang tidak memperhatikan, Anda sendiri yang tidak mencermati, maka jangan salahkan orang lain, salahkan diri Anda kalau kemudian hilang semangat Anda dalam menuntut ilmu. Ya, yadaka aukata wa fuka nafakh. Ya, kedua tanganmu lah yang telah membuat bekas dan mulutmu lah yang telah menyembur. Jangan nyalahkan orang lain. Ya, jangan nyalahkan orang lain. Semuanya kembali kepada perbuatanmu sendiri. Wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan memuliakannya. Ya, barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu itu tidak akan ya memuliakannya. Ini poin yang perlu kita garis bawahi. Kalau seseorang tidak memuliakan ilmu, maka dia tidak akan dimuliakan oleh ilmu. Qala wa sanati bil qaul bi'idnillahi ta'ala ala 20 maqidan. Maka insyaallah ya kita akan datangkan ya penjelasan bi'idnillahi ta'ala tentang 20 poin, 20 prinsip. Yu'azzamu bihal ilm, yang dengannya ilmu itu diagungkan. Min ghairi bastin lima bahithiha, tanpa kita berpanjang lebar dalam menjelaskannya. Fa innal maqama la yahtamil, karena bukan di sini tempatnya. Wal ityanu ala ghayati kulli maqidin yahtaju ila zamanin madid, dan mendatangkan penjelasan menyeluruh tentang poin-poin ini membutuhkan zaman atau waktu yang teramat panjang. Wal muradu huna at-tabsira wa tazkir. Adapun yang kita inginkan ya dengan risalah ini hanya untuk membuka wawasan dan sebagai bentuk pengingat, ya, sebagai pengingat. Jadi bukan sebuah karya ilmiah yang
berpanjang lebar membahas segala sesuatunya dari berbagai macam perspektif, ya, tapi tujuan beliau di sini hanya untuk mengingatkan, untuk membuka wawasan bagi orang yang belum tahu, ya, dan untuk mengingatkan bagi orang yang mungkin sebelumnya dia sudah pernah mendapatkan ini, diingatkan kembali. Wa qalilun yabqa fayanfa wa khairun min katsirin yulqa fayurfa. Ya, maka perkara yang sedikit, ya, perkara yang sedikit namun bisa diambil, maka dia akan memberikan manfaat, itu lebih baik. Ya, perkara yang sedikit namun kekal dan memberikan manfaat, ini lebih baik daripada perkara yang banyak namun akhirnya dibuang dan ditinggalkan. Yulqa wa yurfa, yakni dibuang begitu saja. Ya, jadi sedikit tapi bermanfaat, ini lebih baik daripada berpanjang lebar tapi kurang faedahnya. Baik, ya. Jadi ada 20 poin, ya, yang disebutkan oleh beliau, nanti ada 20 poin. Qala fakhud min hadhil ma'akid bin nasibil akbar. Maka berusahalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari poin-poin ini yang engkau bisa. Ya, yang kita bisa semaksimal mungkin. Ambillah semaksimal mungkin, ya, dari poin-poin ini. Ya. Tanalil hadza al-awfar min riyadil funun wa hadaikil ulum. Maka engkau akan mendapatkan bagian yang sangat banyak dari taman-taman dan kebun-kebun ilmu. Ya, kalau kita semakin banyak kita berusaha untuk mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan poin-poin yang akan beliau sampaikan, maka akan semakin banyak pula faedah yang bisa kita dapatkan dari taman dan kebun-kebun ilmu. Kemudian beliau mengingatkan, ya, agar kita tidak mendengarkan hasutan-hasutan dan ucapan-ucapan sebagian orang yang menganggap bahwa poin-poin ini merupakan sikap yang berlebihan. Nggak perlulah seperti itu untuk mendapatkan ilmu. Maka kita hati-hati dari mengambil mereka, dari mendengar ucapan mereka. Kata beliau, wa iyyaka wal ikhlada ila maqalati qaumin hujibat qulubuhum. Maka hati-hatilah engkau dari mengambil ucapan sebuah kaum atau sekelompok orang yang hati-hati mereka telah tertutupi. Wa da'ufat nufusuhum, yang jiwa-jiwa mereka lemah. Faza'amu anna hadhil ahwal ghuluhun wa tanattu'. Maka mereka mengira bahwa perkara-perkara ini, ya, simpul-simpul pengagungan ilmu ini merupakan ghuluhun wa tanattu', merupakan sikap yang berlebih-lebihan. Jangan dengarkan. Kalau ada yang mengatakan, wah ini sikap yang berlebihan, jangan dengarkan, kata beliau. Wa tasyaddudun ghairu muqni. Ini merupakan sikap keras yang tidak sepantasnya, kata mereka. Ya, jangan jangan kemudian kita dengarkan. Faqad duriba bainahum wa bainaha, ya, bisurin lahu bab. Maka sesungguhnya, ya, telah dibangun di antara mereka, ya, dengan pengagungan terhadap ilmu ini sebuah tembok yang memiliki pintu. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu, ya, min kibalihil adab. Ya, yang di dalamnya, batinuhu fihi rahmah, yang di dalamnya terdapat kasih sayang, zahiruhu min kibalihil adab. Padahal sesungguhnya, ya, di dalamnya terdapat adab. Maksudnya apa? Seakan-akan menunjukkan kasih sayang, namun pada hakikatnya, ya, ini merupakan adab. Ya. Falaisa ma haula'i ala da'wahum min adillati syara' ma yusaddiquha. Maka ucapan orang-orang ini yang berusaha, yang mengatakan bahwa pengagungan terhadap ilmu sebagaimana yang disampaikan, ya, dalam risalah ini merupakan sikap keras dan berlebihan. Falaisa ma'aha ula ala da'wahu min adillati syara'. Maka sesungguhnya mereka ini tidaklah memiliki dalil-dalil syariat ma yusaddiquhum, yang membenarkan mereka. Nggak usah dengarkan. Ya, beliau ingatkan, jangan dengarkan mereka. Karena sesungguhnya apa yang mereka
apa yang mereka dengungkan ini nggak ada dalilnya, secara syariat nggak ada dalilnya. Wala min syawahidil aqdari ma yuwathiquha, dan barang siapa yang menyaksikan realita, ya nggak ada realita yang membenarkannya. Wa innama hiya udhrul balid wa hujjatul ajiz. Hanya saja yang mereka sampaikan ini adalah ya kelemahan, ya kelemahan orang-orang yang bodoh dan hujah bagi orang-orang yang lemah. Atau kita bisa bahasakan dengan usaha pembelaan diri mereka. Diri mereka yang lemah, tapi kemudian mereka berusaha untuk membuat orang lain sama seperti mereka. Ya, jadi jangan dengarkan orang-orang yang berusaha untuk mengembosi, ya, mengembosi semangat kita dalam menuntut ilmu, kemudian mengatakan bahwa antum terlalu berlebihan. Nggak perlu seperti itu, ya, dalam belajar agama. Nggak, kata beliau. Apa yang mereka ucapkan ini nggak ada dalilnya. Ya, mana dalilnya bahwa ini merupakan suatu perbuatan yang berlebih-lebihan? Apalagi realita menunjukkan ya tidak seperti itu. Ya, kita dapati para ulama, ternyata orang-orang yang mulia, para ulama, warasatul anbiya, ternyata inilah yang mereka kan. Mulai dari zaman sahabat sampai kemudian di masa kita. Inilah jalan yang mereka tempuh. Kenapa kemudian Anda berusaha untuk mengembosi orang-orang yang ingin menempuh jalan tersebut? Maka kata beliau, fa'inal gulu wattanatu min syai'il wahyu syahidu. Maka bagaimana mungkin disebut sebagai sikap berlebihan? Ya, bagaimana mungkin disebut sebagai sikap yang melampaui batas? Padahal wahyu mempersaksikannya. Ya, dalil-dalil menunjukkan memang seperti itu. Harus ada pengagungan terhadap ilmu. Ya. Warra'ilul awal salikuh. Demikian juga generasi awal Islam ya menempuhnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini adalah perkara yang berlebihan, padahal inilah yang ditempuh oleh generasi awal Islam. Fa kullu ma'qidin minha thabitun bi ayatin muhkamah aw sunnatin musaddaqah. Maka setiap poin, kata beliau, ini ditetapkan dengan ayat yang demikian jelas dan juga sunnah yang dibenarkan. Au atharin an khairil quruni al-madiyah. Ya, demikian juga dibenarkan ya oleh asar-asar dari generasi terbaik yang telah berlalu. Ya. Jadi jangan kemudian Anda mengatakan ini sikap yang berlebihan. Inilah yang diperintahkan oleh wahyu, inilah yang diperintahkan oleh sunnah, inilah jalan yang telah ditempuh oleh generasi awal Islam. Fa'idha wasikta bisidkiha wa akalta khubraha wa khabaraha fala taqud himmatuka bi khutbatil kasali wat tawani. Apabila engkau telah mempercayai kebenaran poin-poin tersebut, ya, kemudian engkau memikirkannya secara mendalam, maka janganlah engkau kemudian meletakkan semangatmu ya karena ucapan orang-orang yang malas dan orang-orang yang kendor semangatnya. Ya. Tatasallalu ilaiha wa hiya tujaljilu, ya, di mana poin-poin ini, poin-poin yang akan disampaikan oleh beliau seakan-akan menggemakan hadhihi ahwalu man madha min salafil ummah wa khairil wara fa aina thara min ath-thuraya. Ya, kalau kita bandingkan generasi awal Islam ya dengan apa yang mereka ucapkan oleh orang-orang yang mengingkari ya poin-poin ini, ya, beliau mengatakan ya poin-poin ini menunjukkan keadaan para salaful ummah dan sebaik-baik generasi yang telah berlalu. Maka bagaimana mungkin ya tanah yang rendah dibandingkan dengan bintang yang demikian tinggi? Ya, salaful ummah ini merupakan apa? Bintang yang sangat tinggi. Maka jangan dibandingkan dengan orang-orang rendahan ya yang mengingkari upaya kita untuk mengagungkan ilmu. Ya, memang perlu seperti itu ya, perlu ada garis tegas. Kalau memang ingin berhasil, kita butuh ketegasan, kita memerlukan ketegasan. Kalau memang ingin berhasil. Bal man samat nafsuhu ila maqamatihim adrakaha. Maka barang siapa yang menempuh jalan ya yang mereka tempuh, maka dia akan mendapatkan tujuannya. Fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falah. Maka hendaknya engkau meniru orang-orang yang mulia walaupun engkau tidak bisa seperti mereka,
maka sesungguhnya ya meniru orang-orang yang mulia ini merupakan ya kemenangan. Ya, falah merupakan keselamatan. Ya, maka walaupun kita mungkin tidak bisa mendapatkan kedudukan yang sama dengan para salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, namun pada hakikatnya ketika kita menempuh jalan yang sama dengan mereka, kita akan mendapatkan keselamatan. Ya. Fa'ashhid qablaka hadhil ma'aqid ya wa tadabbar manqulaha wa maqulaha wastanbit mantuqaha wa mafhumaha fal mabani khazainul ma'ani. Maka persaksikanlah dengan hatimu poin-poin ini, kemudian tadabburilah ya apa yang dinukilkan dan apa yang dipahami, serta cobalah engkau memahami apa yang tersurat dan tersirat, maka pada untaian kata-kata terkandung banyak makna. Ya, maka tadabburilah apa poin-poin yang akan beliau sampaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberhasilan. Baik, kita sebutkan terlebih dahulu ya 20 poin ini. Yang pertama, al-maq'idul awal. Ini kebiasaan yang bagus ya, kita berikan gambaran secara umum. Ya, simpul yang pertama, tathiru wi'a'il ilm. Membersihkan wadah ilmu. Membersihkan wadah ilmu. Kemudian poin yang kedua, kita baca secara ringkas. Ikhlasun niyah fihi. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaih. Menghimpunkan atau mengumpulkan atau menghimpun kesungguh-sungguhan diri dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an wa sunnah. Memalingkan perhatian sepenuhnya kepada ilmu Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian yang kelima, sulukul jaddati al-musilati ilaih. Menempuh metode yang benar untuk mendapatkan ilmu. Kemudian al-maqidus sadis ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim. Wa taqdimul aham fal muhim. Yang keenam, memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil dan memprioritaskan yang paling penting. Kemudian yang ke-7, al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinami sinni siba wasyabab. Bersegera dalam menuntut ilmu dan benar-benar memanfaatkan masa kanak-kanak dan masa muda. Yang ke-7, bersegera dalam menuntut ilmu, benar-benar memanfaatkan masa kanak-kanak dan masa muda. Kemudian yang ke-8, luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Perlahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil. Ya, perlahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang ke-9, as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan. Bersabar terhadap ilmu baik ketika mencarinya, demikian juga ketika menyampaikannya. Tahammul ini mengambil ilmu, ya, ada menyampaikan. Bersabar ketika mencari ilmu dan menyampaikannya. Yang ke-10, mulazamatu adabil ilm. Selalu menjaga adab-adab ilmu. Ya. Kemudian yang ke-11, siyanatul ilmi amma yashin mimma yukhalifu al-muru'ah wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari perkara yang merusaknya berupa perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah atau kewibawaan. Menjaga ilmu dari perkara-perkara yang merusaknya berupa perkara-perkara yang menjatuhkan kewibawaan. Qala al-maqidu tsani asyar intikhabu as-suhbah as-salihah lahu. Yang ke-12,
mencari teman yang saleh, teman yang baik. Kemudian al-ma'qidu tsalits asyar badlul juhdi fi tahaffudil ilm wal mudzakarah bihi was su'al anhu. Mencurahkan kesungguh-sungguhan untuk menghafalkan ilmu, mengulang-ulanginya, dan soal anhu, dan bertanya tentang ilmu. Mencurahkan kesungguhan dalam menghafalkan ilmu, kemudian mengulang-ulang dan bertanya tentangnya. Qala al-maqidur rabi asyar, kemudian yang ke-14. Ikramu ahlil ilm wa tawqirihim, memuliakan dan menghormati para ulama. Ya, memuliakan dan menghormati para ulama. Kemudian al-maqidul khamis asyar raddu muskilihi ila ahli. Ya, mengembalikan permasalahan ilmu kepada ahlinya. Jadi kalau ada perkara yang sulit dipahami, kembalikan kepada ahlinya. Was'alu ahla dzikr. Qala al-maqidu sadis asyar tauqiru majalisil ilm wa ijlalu awiyatihi. Memuliakan majelis ilmu serta wadah-wadahnya. Kemudian yang ke-17, adzabu 'anil ilm. Ya, wa zawdu an hiyadhihi. Membela dan menjaga kehormatan ilmu. Ya, az-zawd itu adalah ya ad-difa. Ad-difa an qimatihi. Jadi membela membela kehormatan, membela dan menjaga kehormatan ilmu. Kemudian as-samin asyar at-tahaffudzu fi mas'alatil alim. Ya, menjaga adab dalam bertanya kepada seorang ulama. Ya, menjaga adab ketika bertanya. Kemudian yang ke-19, ya, al-maqidu tasi asyar syagaful qalbi bil ilmi wa ghalabatuhu alaih. Kecintaan hati yang sangat mendalam kepada ilmu dan ketundukan kepadanya. Ya. Kemudian yang ke-20 yang terakhir, hifdzul waqti fil ilm, menjaga waktu untuk ilmu. Menjaga waktu untuk ilmu. Inilah 20 poin yang akan beliau jelaskan insyaallah dalam risalah ini. Baik, kita cukupkan dulu kajian perdana kita sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke maqidul awal, yakni tathhir wi'a'il ilm. Simpul yang pertama atau poin yang pertama yaitu membersihkan wadah ilmu. Ini yang insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya. Jazakumullah.